Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di sini saya mau bahas soal-soal perhitungan pH pada reaksi netralisasi asam dan basa. Asam tambah basa itu menghasilkan garam tambah air. Materi kimia kelas 11 semester 2. Nah, gimana soal-soal, gimana penyelesaian pembahasan tiap soalnya? Yuk langsung saya mulai ya. 5 soal semuanya soal esai. Kita ke nomor 1. Berapa mililiter atau volume ya larutan NaOH dengan konsentrasi 1 molar yang diperlukan untuk menetralkan 50 ml larutan H2SO4 dengan konsentrasi 0,5 molar. Oke, jadi semuanya nanti 1 sampai 5 ini soalnya netralisasi asam kuat ketemu basa kuat. Jadi kalau sama-sama kuat untuk asam dan basa, kita harus pertimbangkan, harus hati-hati dengan yang namanya valensi. Ya, saya tandain juga kok di sini seperti ini ya. Oke, untuk mengerjakan soal seperti ini ada dua cara. Cara stoikiometri MRS atau cara lainnya adalah masuk rumus langsung. Kita bahas dua-duanya, oke? Nah, pertama kita kan NaOH dulu. Kita punya datanya dia 1 molar. Volumenya nggak tahu. Jadi kita anggap X mililiter ya. Nah, apa yang kita dapat kalau kita punya molaritas dengan volume? Ya, tentu kita dapat mol kan? Jadi mol sama dengan molaritas kali volume. 1 kali, ini X-nya saya ganti deh biar jangan. 1 kali X. Berarti X, karena masih dalam mili, berarti milimol. Nggak apa-apa. Ya nggak harus selalu dalam mol. Nah, dengan cara yang sama, kita punya H2SO4, bongkar lagi dengan konsentrasi 0,5 M, volumenya 50 mili kan? Maka kita dapat N-nya. Tinggal kalikan 0,5 kali 50. Berarti 25 milimol. Oke, langsung buat reaksi. Nah, ini reaksi asam tambah basa ya. Mudah-mudahan sudah dikuasai juga. Oke, saya nggak bahas detail lagi reaksinya. H2SO4 tambah NaOH menghasilkan Na2SO4 plus H2O. Jangan lupa kalau beda valensi itu pasti ada yang membutuhkan koefisien gitu ya. Ini kali 2 kali 2. Kelas 10 ya, stoikiometri MRS seperti ini ya. Yuk masukkan data H2SO4-nya kan kita sudah dapat 25 milimol. NaOH-nya kita anggap tadi jadinya X milimol. Ini belum ada di awal, belum ada di awal. Nah, di sini ada kata netral. Netral itu kan artinya habis ya. Artinya seperti misalnya H2SO4 ini, awalnya mulanya 25, yang namanya habis pasti yang bereaksi juga 25 kan? Namanya juga habis. Ya. Nah, ini H2SO4 kan koefisiennya 1, sedangkan NaOH koefisiennya 2. Kalau 1 nilainya 25, maka kalau 2 pasti 50 kan? Perbandingan saja ya. Ini 25, ini 50. Oke. Nah, yang NaOH-nya kan netral kan, berarti tadi NaOH dan H2SO4 jadi sama-sama habis 0. Data ini yang kita cari. Dari situ kan kita dapat X min 50 itu sama dengan 0. Atau kita dapat X sama dengan 50 milimol. Tapi kan yang ditanya volume. Ya, kita balik-balik ke situ-situ lagi aja ya. Molaritas itu kan mol per volume. Berarti volume sama dengan mol per molaritas. Molnya kita dapat tadi 50 milimol. Molaritasnya 1. Ya berarti volumenya ya 50 mililiter. Oke. Nah, kalau mau cara yang saya sarankan cara untuk soal PG ya, mengerjakan soal PG bisa pakai cepat dia. Jadi M1 V1 kali valensi asam, saya anggap yang kiri asam, sama dengan M2 V2 kali valensi basa. Yang kiri asam kanan basa, dibalik juga nggak apa-apa sebenarnya.
Oke, nah yang asamnya kan H2SO4. Lihat H2SO4 molaritasnya 0,5. Volumenya 50 kan. Nah H2SO4 tuh saya kasih tanda itu ya, valensi 2. 2 buah H plusnya di dalam itu ya. Molaritas si NaOH kan 1. Volumenya yang kita nggak tahu dicari ya. Valensi berapa NaOH? Valensi 1 karena OH-nya ada 1 buah di dalam NaOH. Udah, berarti tinggal V2 atau V-nya si NaOH ya. Itu sama dengan, tinggal kalikan saja 0,5 kali 50 kali 2. 100 kali 0,5, 50 kan. Sama hasilnya. Bebas pilih ya. Tapi kalau untuk SI cara yang atas, tapi kalau untuk PG lebih cepat pakai cara yang bawah. Oke, lanjut soal nomor 2. Untuk menetralkan, jadi ada kata netral lagi. 20 ml BaOH2, hati-hati dia valensi 2, 0,001 M. Diperlukan 5 ml larutan HCl. Nah, berapa banyak sih molaritas HCl-nya gitu. Mirip lah kayak yang di kiri tadi ya. BaOH2. Kita punya datanya dia 0,001 M dan 20 ml. Ya, atau kita kalikan ini molnya, berarti kita dapat adalah 0,001 dikali 20 atau 0,02 milimol. Untuk HCl molaritasnya kita nggak tahu, belum dikasih tahu, kayak itu yang dicari ya. X molar, volumenya 5 ml. Berarti kan kita dapat molnya adalah 5 kali X, berarti 5X milimol. Bongkar lagi reaksi asam tambah basa. Ba kan golongan 2 Cl, Ba2 plus Cl min 1 berarti BaCl2 ya. Jangan lupa setarakan. Oke, M, R, S lagi. Yuk masuk data. HCl-nya berarti 5X. BaOH2-nya 0,02. Belum ada. Lagi-lagi netral artinya nggak ada yang bersisa, habis. Kalau BaOH2-nya 0,02 berarti kan dia 0,02 juga di bagian reaksinya. Koefisien dia 1, di sini 2. Berarti kalau satunya 0,02, maka kalau 2-nya 0,04. Ini yang kita pakai. Kan kita mau menentukan nilai X-nya. 5X min 0,04 sama dengan 0. Atau 5X sama dengan 0,04. Atau X sama dengan 0,04 per 5 ya. Berarti 0,008. Inilah molaritas dari si HCl-nya. Oke. Oh, cara yang kedua, sorry, lupa. M1V1 kali valensi asamnya, M2 untuk V2 kali valensi basanya. Asamnya tadi si HCl yang dicari kan, asamnya konsentrasinya. Volume HCl-nya 5 dan HCl valensi 1. Hanya 1. Untuk BaOH2 0,001 molar konsentrasinya. Dengan volume 20 ml, valensinya 2 ya, OH-nya ada 2 di dalam itu. Oke, berarti 5 kali M1 ya, sama dengan, itu kan dikali jadi 40 ya, 0,04. 20 kali 2, 40, 40 kali 0,001 berarti 0,04. Atau M1, M-nya si HCl, 0,04 bagi 5, 0,008 M. Sama itu hasilnya dengan yang di atas.
Oke, jadi sekali lagi tentukan saja yang mana kamu lebih suka dan juga tentunya ikuti ya. Mungkin gurunya ngajarkan yang di atas atau boleh yang di bawah, terserah. Yang pasti dua-duanya harus bisa. Oke. Lanjut nomor 3. Nah, yang ditanya sekarang ini berapa gram? Berarti massa ya. CaOH2 valensi 2 padatan ya, yang diperlukan untuk menetralkan 10 ml HNO3 valensi 1 0,05 M. Ini ada AR-nya, berarti nanti kita bermain dengan menghitung molaritasnya dulu. Oke, kita mulai dulu. Kita CaOH2 dulu kita bongkar. Ini nggak ada datanya, kita anggap aja deh X milimol. Sedangkan si HNO3 ya, dia punya 0,05 dan 10 mili. Kalau kita kalikan berarti molnya adalah ini mol ya, berarti 0,5 ya, mili mol. Oke, itu langkah pertamanya. Lalu reaksi, jangan lupa reaksi. HNO3 tambah CaOH2 CaNO32 plus H2O kali 2, berarti airnya kali 2. Oke, mulai kita masukkan datanya ya. HNO3-nya 0,5 milimol, 0,5. CaOH2-nya masih dalam X ya, biarkan saja. Netral berarti habis, dua-duanya bersisa 0. Kalau di sini di awal 0,5 berarti yang bereaksi juga 0,5 kan supaya habis. Ingat perbandingan koefisien ya, berarti di sini 0,25. Ini nggak diisi juga nggak apa-apa yang kanan ya, kalau mau isi ya sesuaikan saja koefisien. Oke, kita fokus ke sini. Nah, di situ kan kita bisa lihat kalau X min 0,25 sama dengan 0. Atau X sama dengan 0,25. Satuannya masih dalam milimol. Oke. Nah, untuk menghubungkan hubungan antara mol dengan massa ya berarti kita butuh yang namanya MR ya. MR, masih ingat ya, CaOH2. Ca itu dia kasih tahu 40, H itu 16, O itu 16, H itu 1, itu 17 kali 2 ya, 34. Berarti MR-nya 74. Udah, massa sama dengan mol dikali MR. Oke, berarti ini kan masih dalam milimol ya. Kalau kita mau jadikan mol berarti 0,25 kali 10 pangkat minus 3 bagi 1000 ya. Udah, tinggal masukkan di sini 0,25 kali 10 pangkat min 3. MR-nya 74. Ini saya dapat 0,0185 gram. Dia mintanya dalam gram sih. Ya. Oke, beres juga ya nomor 3. Saya langsung aja nih, udah nggak pakai cara-cara yang M1V1 dan seterusnya ya. Pasti kalau ini bisa, yang itu lebih bisa. Nomor 4, ada H2SO4 0,1 M dengan volume 100 ml direaksikan dengan 100 ml KOH 0,1 M. Jadi volume dan molaritasnya sama. Tapi harus hati-hati, H2SO4 valensi 2, KOH valensi 1. Hitunglah pH masing-masing larutan sebelum dicampur dan sesudah dicampur. Oke, berarti ini 2 kali kerja kita ya. Oke, sebelum dulu. Sebelum kan kita punya H2SO4 0,1 M. Kita tahu bahwa H2SO4 punya 2H+. Berarti konsentrasi H+ dari
H2 di dalam H2SO4 itu adalah 2 kali 0,1 M. 0,2 M. Bisa juga 2 kali 10 pangkat min 1 M, terserah. Kalau udah dapat H+, kita ingatkan pH itu adalah min log H+ kan? Berarti min log 2 kali 10 pangkat min 1. 1 min log 2. Kalau mau dihitung angka realnya boleh pakai kalkulator ya. Oke, ini sebelum, tapi masih ada KOH. KOH 0,1 M. Nah, KOH itu kan basa yang bervalensi 1, basa kuat bervalensi 1. OH-nya 1. Kalau asam lihat di sini ya. Berarti ya konsentrasi OH-nya ya sama dengan konsentrasi KOH-nya. 0,1 atau 10 pangkat min 1 M. Nah, sebelum ke pH kan pasti namanya basa ke POH dulu. Min log 10 pangkat min 1. 1. Baru ke pH. Ingat bahwa pH tambah pH 14. Kalau POH 1 kan berarti pH-nya 14 min 1. Ini adalah pH masing-masing larutan ya sebelum dicampurkan. Oke. Nah, baru kita ke sesudah pencampuran maksudnya ya. Seperti soal tadi lagi, kita bongkar lagi, kita punya H2SO4 0,1 M 100 mili. Kita punya juga KOH dengan data yang sama ya. Ya berarti molnya sama ini kan. N-nya tinggal 0,1 kali 100 ya. 10 milimol. Yang kanan juga sama 0,1 kali 100 10 milimol. Tapi lagi-lagi hati-hati valensinya tidak sama. H2SO4 nunggu geser dikit ya. H2SO4 plus KOH K2SO4 plus H2O kali 2 kali 2 MRS. Oke. Yuk masukkan data. Sama-sama 10 milimol. Oke. Nah, masih ingat reaksi pembatas ya? Siapa yang habis di sini? Yang habis adalah si KOH. Kenapa habis? Ya karena ini kan kalau kita lihat perbandingan ya. Si KOH kan 10/2. Molnya dibagi koefisien berarti 5. Sedangkan H2SO4 10 bagi 1 berarti 10. Sini kan ada koefisien 1 ya. Berarti yang lebih kecil itu yang habis. Berarti KOH itu 0, habis nggak bersisa. Berarti kalau mula-mula 10, maka yang bereaksi juga 10 kan. Nah, baru bandingkan koefisien di sini. Kalau KOH itu 2 nilainya 10, maka 1 nilainya 5 kan. Jadi bersisalah si H2SO4 sebanyak 5 milimol. Jadi penentu pH-nya nanti dari sini. Oke, kalau mau diisi nih boleh ya. Ini 10. Ya, jadi kalau kuat-kuat itu ditentukan dari reaksi yang bersisa. Oke, jadi konsentrasi H2SO4 saya buat di sini yang bersisa atau berlebih. Kan molaritas ini kan mengubah milimol menjadi molaritas adalah 5 milimol dibagi volume total. Volume totalnya kan 100 tambah 100 berarti 200 mililiter. Mili-mili dicoret, nah kan jadinya mol per liter kan, molaritas 5 bagi 2 berarti 0,025 M. Hati-hati lagi, H2SO4 itu bervalensi 2, berarti kalau H plusnya saja nilainya kan 2 kali lipat dari konsentrasi H2SO4-nya 0,05 M atau 5 kali 10 pangkat minus 2 M. Inilah H plusnya, hati-hati valensi. Maka kalau udah dapat H plus ya pasti dapat pH kan, min log
5 kali 10 pangkat minus 2. 2 min log 5. Oke, itulah pH sebelum dan juga setelah pencampuran. Oke, terakhir soal nomor 5. Hitunglah pH larutan yang terjadi apabila 100 ml larutan asam yang pH-nya 1 dicampur dengan 50 ml larutan basa yang punya pH 13. Oke, jadi asamnya kan kita nggak tahu. Yang pasti valensinya kita anggap 1 aja lah. HX ya, asamnya ya. Asam pH sama dengan 1. Kalau pH-nya 1 berarti kan kita dapat konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 1, ya kan? Dan katanya volumenya adalah 100 ml. Lagi-lagi ada volume, ada molaritas, kita dapat mol. Ya tinggal kali saja. 10 milimol lah si asamnya. Dengan cara yang sama, basanya kita anggap aja LOH. pH-nya berapa tadi? 13 ya. Kalau pH 13 berarti kan POH-nya 1 kan? Karena 14 min 13 ya. Berarti konsentrasi OH minnya 10 pangkat min 1 M. Volumenya tapi 50 ml ya. Ya, dari sini kan dapat molnya 10 pangkat min 1 dikali 50. Berarti dapat 5 milimol. Udah ada data dua-duanya ya, kita tinggal campur. Berarti HX plus LOH berarti LX plus H2O. Valensi 1 semua aman. MRS. HX tadi ada 10 milimol dan LOH-nya 5 milimol. Jelas ya, yang terlihat di sini bahwa LOH-nya yang habis, nggak bersisa. Maka ini koefisiennya sama semua kan? Nah, ada HX, ada asam yang bersisa 5 milimol. Jadi, konsentrasi si asamnya lah ya, saya buat ya, asam HX lah. Yang bersisa, ingat, 5 milimol dibagi volume total. Hati-hati ya, 100 plus 50 berarti 150 ml. Ya, ini kan 0,0333 gitu ya. Jadi saya ambil 3,3 kali 10 pangkat minus 2 M. Ya, berarti konsentrasi H plusnya kalau berasumsi ini 1 ya, valensinya berarti sama juga ya. 3,3 kali 10 pangkat minus 2 M. Sudah dapat H plus kan pasti udah dapat pH. Min log 3,3 10 pangkat minus 2. 2 min log 3,3. Angka realnya boleh dicek di kalkulator ya. Oke, selesai pembahasan saya tentang perhitungan pH pada reaksi netralisasi asam dan basa. Mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan kekurangan, cuma niat membantu saja nih ya. Oh ya, jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.